Selamat pagi sahabat-sahabat Morning Call yang terkasih. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Semoga saudara selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Joseph Yanusa, Pendeta Pelayanan Umum Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ditempatkan pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami datang menaikkan puji dan syukur untuk nafas hidup dan hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebelum kami memulai seluruh kegiatan kehidupan kami ingin melandaskannya di dalam firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, menolong kami dalam membaca dan memahami firman-Mu, agar firman ini sungguh-sungguh hidup di dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakannya di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-9. Saya akan membacakan dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan edisi kedua. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku, pendengar setia Morning Call yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan. Memikirkan apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita sering bisa mengganggu fokus atau konsentrasi kita pada tugas dan tanggung jawab kita yang sebenarnya. Atau memikirkan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan orang lain bisa juga membuat kita tidak berkonsentrasi pada pekerjaan kita sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita egois atau tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kadang kita memang harus fokus memikirkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Hal memikirkan apa yang bukan menjadi urusannya juga kita temukan dalam sikap para murid Yesus sebagaimana yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 9 ini. Setelah menghabiskan waktu selama 40 hari bersama dengan para murid dan para pengikutnya, kini tiba saatnya bagi Yesus meninggalkan mereka. Namun kepergian Yesus itu belum diketahui oleh para murid. Lukas menceritakan bahwa mereka sedang makan bersama dengan Yesus dan kemudian berkumpul lagi dan berbicara dengan Dia. Namun dalam percakapan dengan Yesus itu para murid mengajukan pertanyaan yang mungkin mengejutkan Yesus. Mengapa mengejutkan Yesus? Ya karena mereka mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya mereka tanyakan. Mereka ingin mengetahui hal yang bukan menjadi urusan mereka. Pertanyaan mereka ini juga mungkin bahkan mengecewakan Yesus. Karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka belum juga memahami dengan baik penjelasan-penjelasan yang sudah Yesus sampaikan sebelumnya kepada mereka. Berulang kali dia menjelaskan kepada mereka apa yang dimaksudkan kitab suci tentang pekerjaannya dan bagaimana mereka seharusnya memahami maksud kitab suci itu. Namun kenyataannya mereka masih tetap saja bertahan
pada pikiran lama mereka. Pikiran mereka belum berubah. Mereka masih tetap berpikir hanya tentang kebebasan duniawi, berpikir tentang kerajaan duniawi. Karena itu mereka bertanya, apakah pada masa ini Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun Yesus kemudian dengan tegas mengatakan, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Atau Lukas dalam tulisannya ini secara halus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus kemudian mengajak para murid untuk fokus pada tugas dan panggilan mereka sebagai saksi yang akan mereka terima ketika Roh Kudus dinyatakan atau Roh Kudus turun atas mereka. Tugas itulah yang harus mereka pikirkan dan lakukan dengan baik. Pikiran dan kekuatan serta potensi mereka harus dipusatkan pada tugas dan tanggung jawab sebagai saksi dan bukan pada hal-hal yang bukan menjadi urusan atau tanggung jawab mereka. Saudara-saudaraku pendengar Morning Call yang terkasih dan yang berbahagia, Yesus mengingatkan para murid dan juga kita. Yesus sebenarnya sedang mengingatkan para murid dan juga mengingatkan kita orang percaya saat ini pada apa yang seharusnya kita pikirkan dan apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Yesus mengingatkan para murid dan juga kita orang percaya saat ini untuk lebih memusatkan perhatian kita atau lebih fokus pada apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bahkan kita tidak harus bertanya atau mendapatkan kepastian tentang apa yang Tuhan akan kerjakan. Para murid bersikap dan bertanya demikian karena pikiran mereka masih terpusat hanya pada keinginan dan rencana mereka sendiri, bukan pada keinginan dan rencana Allah. Sebaliknya, Yesus ingin para murid dan juga kita saat ini memusatkan perhatian pada rencana dan karya Allah, pada apa yang Allah ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu di pagi ini dalam kaitan dengan perayaan kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa Yesus yang sekarang berada bersama Bapa di surga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan kita yang masih hidup di dunia, di bumi ini, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus di bumi ini, dimanapun kita berada, di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di Bali, di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di segala bagian dunia ini. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan telah menempatkan kita dengan setiap pekerjaan atau dengan setiap tanggung jawab atau dengan setiap tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baik sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, sebagai pekerja di sawah atau di ladang, sebagai pedagang atau pebisnis atau pengusaha, sebagai pekerja di kantor, sebagai pendidik, sebagai pekerja di gereja, sebagai pekerja di rumah sakit, sebagai pekerja di lembaga sosial, sebagai pekerja di lembaga hukum, sebagai pekerja di lembaga pemerintahan, sebagai pelajar, atau juga sebagai pemulung, atau sebagai petugas kebersihan, bahkan sebagai pensiunan, atau sebagai apapun, di mana kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tugas kita adalah memberitakan Kristus, menghadirkan Kristus melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita itu dengan baik dan benar. Mintalah Roh Kudus untuk selalu menuntun, selalu membimbing kita, selalu menguatkan kita, selalu memberdayakan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan benar, agar melalui apa yang kita kerjakan itu orang bisa melihat Kristus
di dalam setiap kehidupan kita. Orang bisa merasakan kehadiran Kristus di dalam setiap karya hidup kita. Dan mereka bisa merasakan pertolongan Kristus lewat setiap karya dan tindakan kita. Tidak peduli apapun agama mereka. Jadi ingat, mau sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai apapun kita harus melakukan tugas tanggung jawab kita menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus, karena sebagaimana perkataan Yesus melalui Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kamu akan dimampukan untuk melakukan tugasmu itu dengan baik dan benar. Jadi, tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan bersama untuk menghadirkan damai sejahtera di muka bumi ini. Jadi kalau sampai hari ini kita masih hanya fokus pada pikiran sendiri, fokus hanya pada apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita, ingat firman Tuhan hari ini. Jangan fokus hanya pada pikiran dan dirimu sendiri. Jangan fokus pada keinginanmu sendiri, tetapi minta Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan nyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ingat, menjadi saksi Kristus berarti mewujudkan kehidupan bersama yang damai di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi saksi Kristus berarti memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Dan sekali lagi, tidak usah memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Atau bahkan tidak usah bertanya apa yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Biarlah Tuhan melakukannya sesuai dengan otoritasnya, sesuai dengan rencananya pada waktu dan masanya yang sudah Dia tentukan. Yang harus menjadi iman atau keyakinan kita adalah bahwa Tuhan terus berkarya, Tuhan ikut berkarya dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita dalam setiap tugas dan kerja kita, dalam melakukan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tetap percaya dan teruslah berkarya untuk kemuliaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan ajarkan kami untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Tidak bekerja menurut rencana-rencana dan keinginan kami sendiri. Tapi bekerja menurut keinginan, menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap tugas dan kerja kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa menghadirkan Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan kami, yang kenaikannya ke sorga hari ini kami rayakan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi ini. Selamat berkarya, selamat bekerja, dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di waktu yang lain. Shalom. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tanihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana
saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.